يا طير يا ضوي إلى عيشك قل لي متى بدوي أنا عيش واللي شمله هذه العيشك قلبي من الفرقة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat-sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sudah buka puasa? Belum. Sudah kenyang? Nah, ini jawabannya beda-beda ya. Ya, alhamdulillah, kita doakan semoga Bapak Ibu jamaah semua selalu dalam keadaan sehat. Sehat jasmani dan rohaninya, sehat lahir batinnya, sehat pikiran perasaannya, ya termasuk sehat kantong dan dompetnya. Amin, insya Allah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, malam ini kita masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan kita masih diberi nikmat keimanan, sehingga tadi hari ini kita sudah bisa melaksanakan ibadah puasa. Malam ini kita lanjut tarawih, dan alhamdulillah tanpa terasa Lebaran tinggal 23 hari lagi. Yang tidak terasa Pak, nanti tiba-tiba itu loh Bapak Ibu, tiba-tiba itu sudah tinggal 15 hari, nanti tiba-tiba sudah tinggal 10 hari, tiba-tiba sudah sesok takbiran, nanti 3 hari 5 hari terakhir nih sudah sibuk semua teman. 5 hari terakhir bapak-bapak ngurus zakat fitrah, ada zakat mal, ibu-ibu zakat mall. Sudah sibuk, kita sibuk mikir pulang, mikir mudik, mikir beli ini, masa itu, masjidnya jadi ya enggak kosong sih Pak. Jangan sampailah ya. Kita berusaha, kita syukuri bulan Ramadan, karena sungguh Bapak Ibu, Ramadan ini bulan ajaib. Kenapa ajaib? Kapan coba Bapak Ibu di luar Ramadan pernahkah kita menunggu-nunggu waktu azan? Di luar Ramadan aja itu kita dengar bekas di azan Allahu Akbar, azan mana itu? Ya Allah. Begitu Ramadan, coba kita nunggu waktu azan. Dari jam berapa kita standby nunggu azan? Jam 5, khususon azan maghrib. Sampai dipasang di rumah nih jadwal sholat lengkap, Masya Allah. Bulan Ramadan kita ringan sekali berangkat ke masjid sholat jamaah itu, Masya Allah, ringan sekali berangkat. Di luar Ramadan ya ampun, speaker masjid tua diarahkan ke kamar kita aja, kadang kita mangkat masjid malas-malesan loh. Begitu Ramadan meskipun speaker tua kedengaran agak jauh tetap berangkat. Maka mari manfaatkan di bulan dimana kita dimudahkan ibadah, dimanfaatkan. Mudah-mudahan besok setelah Ramadan di bulan Syawal kita sudah ada peningkatan. Yang penting itu, kalau mau lihat Ramadannya sukses atau enggak, besok lihatnya Bapak Ibu di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya. Apakah di bulan-bulan itu ada peningkatan dalam diri kita? Kalau biasa-biasa saja apalagi nurun, itu ada tanda-tanda jangan-jangan Ramadannya tidak sukses. Tapi kalau ada peningkatan walaupun sedikit, misal sebelum Ramadan dari sholat 5 waktu cuma maghrib tok yang rajin, yang 4 masih angin-anginan, pas Ramadan rajin, begitu masuk bulan Syawal alhamdulillah maghribnya rajin, isyaknya rajin, yang 3 masih proses. Tapi ini sudah ada peningkatan ini yang penting. Mudah-mudahan tingkat 1, tingkat 2 lama-lama Allah mudahkan kita beramal yang lebih besar, insya Allah, amin. Ya Bapak Ibu, saya tuh kalau ceramah di sini kan biasanya ada ininya ya. Nopo niki? Apa sih bahasanya Pak? Pancian ya. Kalau gini ketinggian ya Pak ya. Kameranya kasihan ya. Saya segini saja. Jadi niki memang setelannya begini Bapak Ibu.
Saya kalau maksa pakai pancian kasihan, kameranya ketinggian, yang lihat juga ketinggian. Apalagi yang soft pertama, rampung pulang lehernya pegel-pegel semua kan. Maka saya tidak pakai. Ya, ini memang setelannya begini. Kenapa? Karena ya saya ditakdirkan oleh Allah seperti ini. Kita pun Bapak Ibu, setiap kita menjalani takdir kita masing-masing. Dan takdir kita dengan orang lain itu bisa jadi berbeda. Dan yang bikin kita tidak bahagia itu biasanya adalah ketika kita membandingkan takdir kita dengan takdir orang lain yang lebih baik dari kita menurut kita. Kita membandingkan takdir kita dengan tetangga kita yang menurut kita lebih baik dari kita. Padahal pada kenyataannya apakah pasti lebih baik? Belum tentu. Kadang kita lihat orang, wah enak ya, rumahnya tingkat 5, mobilnya ada 10. Kita lihat enak kadang, tapi siapa tahu ternyata dia malah, ya Allah, punya rumah kayak gini ya udah enak, mau naik turun capek, mobil 10 pajaknya mumet. Belum lagi kalau kita lihat, wah enak ya, dia keluar negeri bolak-balik, anak-anaknya keluar negeri itu kayak kita ke Malioboro wis. Tapi ternyata bisa jadi dia malah mikir melihat kita dan wah enak ya, anak-anaknya bisa tiap sore ke TPA, anak-anaknya bisa ke masjid, lah anak-anakku sibuk terus. Bisa jadi kehidupan kita yang kita jalani sekarang ini yang menurut kita tidak enak, tidak nyaman, bisa jadi adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Iya enggak Bapak Ibu? Maka rukun iman itu yang keenam apa Bapak Ibu? Wah, tiba-tiba langsung pura-pura nunduk semua. Rukun iman yang keenam, iman kepada, ya ada yang jawab qada dan qadar, ada yang jawab Allah. Ya, seperti kita jawab. Rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdirnya Allah. Ada seorang guru mengatakan, kenapa ini ditaruh di yang keenam? Karena ternyata rukun percaya kepada takdir Allah itu termasuk salah satu yang paling sulit. Pernahkah kita dalam hidup kita menyesal? Wah, coba dulu aku begini. Wah, coba dulu aku begitu. Wah, coba dulu aku nikahnya sama itu. Wah, coba dulu aku kerja di situ. Coba dulu, seandainya. Menyesali itu. Pernah Bapak Ibu? Nah, nggak pernah hebat, luar biasa. Semua orang pasti pernah. Dan sadarkah kita di titik kita menyesali keadaan kita yang sudah Allah takdirkan, disitulah kita mulai goyah di rukun iman ke-6 ini. Karena kita mulai mempertanyakan, kok takdir Allah kayak gini ya? Ya Allah, saya itu tiap hari rajin sholat, ya Allah, ke masjid 5 waktu, sedekah tiap hari, ngaji, koyo utang ndak lunas-lunas. Tetanggaku ya Allah, ratau sholat, ratau sedekah, wonge medite pol, kok ketok tambah sugih. Pernah menanyakan begitu? Ya Allah, kalau buat yang masih jomblo ini, ya Allah, aku sudah datang ke pengajian, aku sudah jaga hati, kok nggak dapat jodoh juga. Temanku ya Allah berandalan, akhlaknya jelek, udah nikah kemarin. Lalu yang bahaya adalah ketika muncul satu pertanyaan, di mana keadilanmu ya Allah? Kalau sudah sampai pertanyaan itu, hati-hati jamaah sekalian. Setan sudah mulai masuk, setan sudah mulai membisikkan hal-hal yang buruk dalam hati kita, sehingga kita mempertanyakan keadilan Allah, mempertanyakan takdir Allah, menggugat takdir Allah. Akhirnya rukun iman kita yang ke-6 ini bisa rusak. Karena jamaah sekalian, rumusnya niku, saya pernah diajari rumusnya itu, apakah mungkin sesuatu itu terjadi tanpa kehendak Allah? Mungkin tidak Bapak Ibu? Tidak mungkin. Berarti kalau sesuatu itu sudah terjadi, itu sudah atas kehendak siapa? Allah. Apakah Allah itu berkeinginan berbuat buruk pada hambanya? Tidak.
maka pasti Allah ingin yang baik atau yang buruk untuk hambanya yang baik. Maka kalau suatu hal terjadi pada seorang hamba, maka itu pasti baik. Walaupun kita alami sekarang, kita lihat kok buruk, kok tidak enak, tapi itu karena kita belum sampai aja. Saya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sudah pernah cerita di sini belum ya? Kayaknya udah. Saya itu bisa sampai di titik ini, di depan panjenengan semua berdiri sini, ceramah begini. Ini salah satu titik apa istilahnya? Titik beloknya itu adalah ketika saya ditipu. Ditipu waktu dulu mau ngontrak rumah di Kersan. Kebetulan yang punya rumah orangnya nggak bener. Ketipu Pak, sudah bayar ternyata rumahnya dikontrakan ke orang lain. Nggak dapat rumah itu, alhamdulillah dapat rumah yang lain di Kersan juga. Dari situ akhirnya saya mulai kenal warga di situ, ikut ngaji di PMJ, kenal teman-teman yang lain, sahabat yang lain, dikenalkan ke takmir masjid ini sana sampai sekarang saya bisa berdiri di depan jenengan semua. Gara-gara apa? Ketipu. Coba nih dulu saya nyesel terus. Wah, ketipu, duit hilang piye iki. Wah, ya Allah, engkau nggak adil. Apa saya tahu ujungnya akan seperti ini? Saya tidak pernah tahu ujungnya akan seperti ini, dan besok ke depan seperti apa kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu rumusnya sederhana. Kalau sesuatu terjadi, maka pasti Allah sudah takdirkan. Kalau Allah sudah takdirkan, maka pasti ada kebaikan di situ. Apa kebaikannya? Tunggu saja. Ilmu kita saja yang belum sampai, sama kita yang kurang sabar. Maka jamaah rahimakumullah, apapun keadaan hidup kita saat ini yang menurut kita tidak enak, yakinlah pasti kalau itu sudah menimpa kita, maka itu sudah kehendak Allah. Kalau Allah sudah menghendaki demikian, pasti ada satu kebaikan di balik itu. Pasti itu. Kalau saat ini belum kita temukan, bersabarlah. Waktunya akan tiba. Allah akan tunjukkan. Ini loh takdirnya. Maka Bapak Ibu, nikmati hidup kita yang kita jalani sekarang, syukuri, tetap terus dekatkan diri pada Allah, ibadah terus ke Allah, agar Allah arahkan kita ke takdir yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Hingga kelak, ketika kita menemukan puncaknya, kita akan berkata, alhamdulillah ya Allah, untung dulu begitu. Begitu nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang pandai bersyukur dengan apapun yang Allah berikan pada kita, dan dengan itu bentuk bersyukurnya adalah kita gunakan untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah. Ingatlah, puasa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Puasa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah lebih mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang pandai menerima, mudah menerima hidayah. Dengan demikian kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan, sehingga hidup ini akan terasa jauh lebih nikmat dari sebelumnya. Amin. Insya Allah. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.